Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya, namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah tiba di kedalaman gerbang cahaya, Xiao hanya melihat adegan kejatuhan dari generasi sebelumnya. Saat ini semua warna cerah berbintik-bintik mulai menghilang. Di sana hanya menyisakan dinding batu gelap serta beberapa ukiran. Ukiran itu persis dengan adegan yang Xiao lihat tadi. Apakah ini adalah keberuntungan alami yang tertinggal di Immortal Ancient? Apakah ini sebuah lelucon? Jika itu memang benar, maka semua yang Xiao lakukan tidak ada artinya. Ia tidak menemukan satu peluang pun dari gambaran yang ia lihat. Sambil mengamati dinding batu itu, Xiao berteriak karena tidak puas dengan semuanya. Kemudian Xiao menghantam dinding batu dengan 3 helai energi abadinya. Ia yakin masih ada peluang yang bisa ia peroleh. Seketika dinding itu retak dan terbuka dengan suara yang keras. Harapan terbentuk, manusia mulai muncul. Pada saat ini, gelombang kesedihan, kemarahan, dan keterkejutan menyelimuti udara. Sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Xiao tidak memperhatikannya, langsung melangkah masuk dan berjalan melewati dinding keputusasaan ini. Benar saja, di sana ia melihat tangga yang disempurnakan dari banyak bintang. Xiao segera menaiki tangga yang menjulang tinggi itu. Tatapannya dalam, sangat tegas saat ia berjalan ke depan. Segera setelah itu, energi kacau merasuki udara. Materi muncul di ruang ini, dan tangga ini sepertinya terhubung ke tempat yang lebih tinggi, membuat tempat itu terlihat jauh dan sangat dalam. Xiao merasakan kesalahpahaman bahwa setiap langkah tampaknya melintasi masa lalu dan masa kini. Seolah-olah ia bergerak melalui dunia besar satu demi satu. Itu memberinya perasaan yang berdebar-debar. Tiba-tiba angin kencang muncul. Ia juga melihat hamparan banyak bintang. Dalam ketiadaan, bintang-bintang besar menghiasi tempat ini satu demi satu. Ia tampaknya telah mencapai kosmos melalui tangga ini. Segera setelah itu, Xiao merasa sangat terkejut ketika angin bertiup melewati. Beberapa bintang hancur dan menjadi redup. Xiao tidak tahu jalan macam apa dan arah ini menuju kemana. Ketika ia menaiki anak tangga pertama, ia merasa seolah-olah telah bergerak melalui lapisan surga. Ketika ia mencapai langkah ke-9, Xiao sedikit merasa pusing. Jenis perasaan ini agak terlalu aneh. Ia tampaknya telah melewati 9 langit. Segera setelah itu, dunia mulai berubah. Di atas 9 surga, tidak ada istana, tidak ada yang abadi, hanya bukit-bukit besar. Pada awalnya, Xiao tidak merasakan apa-apa. Tapi setelah mengamati mereka dengan cermat, ia merasakan gelombang keterkejutan. Bukankah bentuk bukit-bukit ini agak terlalu aneh? Mengapa mereka tampak seperti kuburan yang besar? Setelah terus melangkah maju, akhirnya ia memasuki kedalaman bukit itu. Sebuah lorong redup dan tanpa cahaya mencapai bawah tanah. Ini adalah istana bawah tanah. Xiao berjalan masuk dengan langkah besar. Itu tetap berada di bawah bukit ini. Tempat ini sangat luas dan jalannya juga sangat panjang. Tak berselang lama, Xiao akhirnya mencapai ujungnya. Cahaya warna-warni naik. Esensi spiritual melonjak dengan hebatnya. Namun begitu, rambut Xiao berdiri dengan marah. Pada saat ini, ia yakin bahwa bukit-bukit yang menutupi tanah itu semuanya adalah makam kuno yang agung. Itu karena peti mati batu giok terbentang sejauh mata memandang. Ini semua adalah peti mati kuno dan jarak di antara mereka cukup jauh. Mereka semua bersinar dengan energi Tao abadi merembes keluar dari dalamnya. Beberapa peti mati ada juga yang transparan. Xiao berjalan maju dan tiba di depan salah satu peti mati. Ia dengan hati-hati melihatnya, merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Mulutnya juga menjadi agak kering. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Sebuah mayat dengan darah bersinar menyebarkan energi abadi.
Ia tidak memiliki kepala, hanya batang tubuh saja. Namun ia tidak membusuk oleh waktu. Xiao mulai mengembangkan kecurigaannya kalau mayat ini adalah keabadian dari masa lalu. Xiao benar-benar terkejut sampai tingkat ekstrim. Ia melihat ke dalam beberapa peti mati yang lainnya, dan semuanya hanya mayat tanpa kepala. Saat berikutnya, ketika ia melihat lagi, pemandangan mulai berubah. Di dalam peti mati giok di sampingnya, mayat tanpa kepala mulai menghilang. Di sana hanya ada sebuah buku kuno serta benih abadi yang misterius. Xiao sangat terkejut dengan kejadian ini. Ia berbalik dan buru-buru melihat ke arah peti mati yang baru saja ia lewati. Ternyata peti mati lainnya juga seperti ini. Mayat di dalamnya menghilang, masing-masing meninggalkan kitab suci dan benih abadi. Mata Xiao berkedip dengan cahaya ilahi. Pikirannya terasa naik turun. Ia segera mengerti, ini adalah tempat warisan Immortal Ancient. Ia benar-benar ingin melihat seperti apa yang disebut metode di era hebat terakhir. Ia setelah mendengar bahwa mereka berbeda dari dunia ini selama beberapa waktu. Alasan utamanya karena mereka berkultivasi dengan mengandalkan benih abadi. Sesaat kemudian, Xiao menghasilkan tubuh spiritual, memerintahkannya untuk maju dan menguji peti mati kuno. Tubuh aslinya tidak cukup jauh untuk mencegah kecelakaan terjadi. Namun tak diduga, ia tak bisa membuka peti mati giok itu. Xiao mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ketika ia mengangkat kepalanya, ternyata masih ada peti mati di arah depan. Ada perbedaan yang mencolok dari barisan peti mati ini, di mana peti mati yang ada di depan memiliki jenis batu giok yang agak langka. Pada saat yang sama, Xiao mengingat sesuatu yang berada di kapal hitam. Di sana ia melihat sebuah kuali batu yang di dalamnya dipenuhi dengan potongan kepala. Semuanya adalah milik ahli yang tak tertandingi atau mungkin orang abadi. Sekarang Xiao melihat begitu banyak mayat tanpa kepala. Mungkinkah ada semacam hubungan di antara keduanya? Segera setelah itu, semua peti mati yang ada di barisan depan mulai berubah. Mayat-mayat itu menghilang, meninggalkan buku giok dan benih abadi. Tapi ketika Xiao mencoba untuk membukanya, tidak ada satupun peti mati yang terbuka. Ini membuatnya mengerutkan kening. Begitu banyak warisan, tetapi ia tidak bisa mendapat satupun darinya. Xiao tidak mengeluarkan suara. Ia terus maju hingga ke ujung depan. Di sana Xiao melihat sebuah altar besar yang membentang seperti gunung. Ketika dilihat lebih dekat, altar itu memiliki semua jenis diagram yang diukir di atasnya. Ukiran itu berisi makhluk hingga domain berbintang, dari setitik debu hingga lautan tanpa batas. Ada juga penduduk asli masa lalu dan bahkan abadi sejati. Jelas sekali kalau diagram ini sangatlah kuno, melintasi sungai waktu yang tak berujung. Ini adalah altar dari era besar terakhir. Kemudian Xiao terbang ke udara dan tiba di puncaknya. Tidak ada kelainan atau bahaya yang terjadi. Di sana ia melihat sebuah kotak ditasbihkan di atas altar. Pikiran Xiao langsung melonjak, matanya langsung bersinar. Ia pun bergegas dengan langkah besar dan meraih kotak itu. Benda itu cukup ringan dan tidak terhalang oleh apapun. Xiao yang penasaran langsung membuka kotak giok tersebut. Namun ketika ia mengerahkan kekuatannya, kotak giok ini mulai bersinar dan memunculkan ukiran samar yang tidak jelas. Ada sebuah suara yang mengatakan, jika ingin membawa kotak ini pergi, maka Anda harus memiliki kualifikasi yang cukup. Pikiran Xiao langsung bergetar. Ia sudah susah payah sampai di sini, tapi masih harus melalui tes yang lainnya. Ia segera bangkit dan ingin melarikan diri. Namun Xiao terkejut menemukan kakinya tidak bisa bergerak dari altar. Itu menempel kaku di permukaan altar. Sejak dia mendapatkan kotak giok itu, Xiao sudah terikat di tempatnya. Sulit baginya untuk melarikan diri sekarang. Pada saat yang sama, altar melepaskan seberkas cahaya.
Helai demi helai energi kacau merasuki udara, membuat tempat ini tampak semakin misterius. Tak lama altar itu mulai menampilkan kekuatan misterius untuk memurnikan Xiao. Xiao pun mengeluarkan serangan terhadap. Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan kekuatan ini. Akhirnya ia secara bertahap mengangkat kakinya, tetapi tekanan tak terbatas segera melonjak untuk memenjarakannya. Lantas Xiao duduk di sana, menegakkan punggungnya menggunakan teknik berharganya yang paling tinggi. Di altar, cahaya warna-warni dan energi kacau membentuk sangkar lalu berubah menjadi kuali untuk memurnikan Xiao. Tiba-tiba, guntur surgawi meletus. Kilat terjalin di dalam kuali untuk meretas Xiao. Kemudian, api yang besar muncul dan membakar tubuhnya. Segera setelah itu, air yin besar mengalir menenggelamkannya di dalam. Xiao pun segera terkesiap. Pada saat ini, bahkan seseorang yang kuat seperti dirinya tidak bisa mengatasinya. Tak lama, api emas melonjak dari tubuh Xiao. Ini adalah teknik berharga dari Dewa Willow. Vitalitasnya yang sudah mulai layu, kini bersemangat kembali. Meskipun ia terluka, Xiao bisa segera menerima makanan untuk memulihkan dirinya. Begitu tubuhnya baru saja pulih, sebuah batu berwarna hitam seketika hancur. Xiao terkejut mengetahui kalau itu adalah batu dunia. Sepotong batu dunia memiliki nilai yang tak terukur. Batu inilah yang ia hadapi sekarang. Namun terlepas dari apakah itu gundukan kacauan utama atau potongan batu dunia, tak satu pun dari mereka yang benar-benar nyata. Semuanya dihasilkan oleh hukum alam altar kuno. Setelah itu, energi logam menyebar keluar. Ini adalah cairan yang terbentuk dari emas abadi setelah disempurnakan. Itu menetes dari kehampaan dan mendarat di tubuh Xiao. Cairan logam ini membawa untayan energi abadi. Xiao pun mengutuk dalam hatinya. Orang seperti apa yang menciptakan persidangan seperti ini? Akhirnya, setelah beberapa waktu, altar menjadi damai kembali. Xiao yang sudah diretas oleh altar bisa bernapas lega. Dengan waktu yang sedikit, Xiao mencoba memulihkan dirinya. Kemudian ia memegang kotak giok di tangannya. Ia mencoba membukanya beberapa kali, tapi tetap saja tidak dapat terbuka. Setelah menganalisisnya dengan cepat, Xiao mengungkapkan ekspresi kaget. Kotak ini belum bisa terbuka dikarenakan kultivasi Xiao belum cukup. Padahal untuk saat ini, Xiao sudah berada di tingkat menengah dewa sejati. Setelah mencari di sekitar altar, ia tidak lagi menemukan benda berharga lainnya. Karena itu, Xiao menyimpan kotak batu giok itu dan melompat dari altar besar. Beberapa saat kemudian, ekspresi Xiao langsung berubah. Pasalnya, ia melihat 10 Raja Mahkota dan pria suruling sudah ada di pintu masuk. Kedua orang ini juga melihat Xiao sedang mencoba membuka peti mati batu giok. Keduanya langsung tersentak dan membuka mata surgawinya. Mereka dapat melihat kitab suci Dao dan teks berharga makhluk abadi. Keduanya langsung bereaksi pada saat yang sama untuk menyerang Xiao. Itu karena dalam perspektif mereka, peti mati kuno yang Xiao pindahkan adalah yang paling penting. Kalau tidak, mengapa Xiao memilih peti mati itu? Melihat akan datangnya serangan, Xiao sudah bersiap dengan simbol misteriusnya. Bentrokan besar kembali terjadi. Kekosongan langsung terbelah. Namun tiba-tiba pria seruling berhenti menyerang dan memutuskan untuk diam. Itu karena ia tiba-tiba merasa ada keberuntungan alami yang memanggilnya. Awalnya ia bingung dengan apa yang telah terjadi. Tapi setelahnya, pria ini mulai mengerti. Salah satu peti mati batu giok menghasilkan cahaya dan beresonansi dengan dirinya. Pada saat yang sama, 10 Raja Mahkota juga menunjukkan ekspresi terkejut. Di depan altar, peti mati kuno juga beresonansi dengannya. Ada fluktuasi misterius yang selaras dengan 10 Raja Mahkota. Xiao sendiri merasa sangat sedih karena semua ini. Ia yang datang lebih dahulu malah tidak mendapat reaksi apapun. Kedua orang aneh kuno itu juga agak kaget mengetahui kenyataan ini. Tak lama Ning Chuang membantai jalannya.
Begitu ia masuk, peti mati kuno segera menampilkan cahaya warna-warni. Itu merupakan peti mati kuno di depan altar juga. Jelas sekali kalau Ninchuan terpilih seperti dua sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang tiba berikutnya. Si dan orang yang lainnya mendapat pengakuan dari peti mati kuno. Si Hao yang mengetahui ini semakin bertambah kesal. Ia yang tiba lebih dahulu dan memiliki 3 untaian energi abadi ternyata dicampakkan oleh peti mati batu giok. Bahkan orang yang tidak memiliki energi abadi langsung terpilih. Pada saat ini, semua orang yang datang tahu apa yang telah terjadi. Mereka semua ingin tertawa keras pada nasib Xiao. Mereka benar-benar menganggap ini hal yang lucu. Makhluk tertinggi dari satu generasi secara tak terduga tidak dipilih oleh kitab suci. Ketika Chang Gongyang dan Cao Yusang tiba, Xiao menjadi sangat terkejut. Pasalnya, kedua orang ini menyampaikan informasi tentang masuknya ahli dunia luar ke Immortal Ancient. Dengan kejadian ini, Xiao tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Namun, ia juga tidak bisa pergi begitu saja. Ia pun kembali mencoba untuk membuka peti mati kuno. Namun, tidak peduli apapun yang Xiao lakukan, ia tetap tidak bisa membukanya. Ia pun memberi peti mati kuno itu tendangan yang berat dan kemudian berbalik. Xiao ingin bergegas meninggalkan tempat terkutuk ini. Pada saat ini, tidak ada yang berani tertawa. Mereka semua diam karena ketakutan. Raja Iblis ini tidak bisa mendapatkan kitab suci kuno abadi. Xiao mencoba merebut peti mati orang lain beberapa kali, tapi ia tidak bisa mendapat warisan apapun. Tak diduga, tiba-tiba pria seruling dan 10 Raja Mahkota secara bersamaan membuka peti mati kuno mereka. Buku kuno giok dan benih abadi itu terbang sendiri dan mendarat di tangan keduanya. Namun tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak dapat membaca tulisan yang ada dalam buku giok itu. Hal yang sama juga terjadi pada orang yang lainnya. Bahkan ada yang meledak saat mendapat buku gioknya. Akibatnya buku kuno yang dan benih abadi itu bergegas ke langit. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempat ini. Peristiwa semacam ini terjadi terus-menerus dan mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba Xiao memukul peti mati dan menghasilkan kecemerlangan tanpa akhir. Akibatnya peti mati kuno benar-benar bergetar beberapa kali. Xiao menjadi sangat bersemangat. Namun tidak peduli seberapa keras ia memukul, ia masih tidak bisa membuka peti itu. Pada akhirnya ia mengeluarkan raungan hebat dan menggunakan semua yang ia miliki. Lalu Xiao dengan paksa mengangkat peti mati kuno miliknya. Jenis kekuatan ilahi ini mengejutkan semua orang. Energi darah yang ia lepaskan cukup untuk membuat banyak dewa sejati gemetar dan jatuh lemah ke tanah. Alasan mengapa peti mati kuno itu bisa diangkat sepenuhnya karena segelnya telah lama rusak. Meskipun demikian, itu masih membuat Xiao merasa sangat tegang karena masih sulit untuk membawanya. Sebenarnya Xiao melakukan hal ini karena dirinya sangat kesal dengan semua peti mati kuno ini. Pasalnya tidak ada satupun yang berpihak padanya. Tempat ini adalah pusat keberuntungan alami di Immortal Ancient. Tapi mengapa di sini Xiao menjadi sangat sial? Ia menganggap semua yang ia lakukan selama ini sia-sia saja. Untuk itu, Xiao akan membawa peti mati ini keluar dari tempat itu. Semua orang menjadi terpana karena perjuangan Xiao. Ada juga yang memandang aneh Xiao karena ia berlari sambil menggotong peti mati. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Huang sampai juga di tangga 9 surga. Ia berlari dengan panik dan bergerak secepat kilat. Akhirnya ia kembali ke tembok keputusasaan. Saat tiba di sana, Xiao masih harus mengikuti jalur spasial emas untuk kembali. Tidak ada formasi transportasi yang bisa ia gunakan lagi. Xiao berpikir sebentar, berhenti dan kemudian menyembunyikan dirinya di sisi dinding yang ia pecahkan sebelumnya. Xiao menunggu orang-orang yang memperoleh keberuntungan alami untuk kembali. Segera setelah itu, beberapa orang kembali ke Immortal Ancient. Namun di dalamnya tidak termasuk pria seruling
10 Raja Mahkota, dan yang lainnya. Jelas bahwa mereka masih mencari sumber keberuntungan alami di dalamnya. Xiao pun mulai mengambil tindakan. Ia mengacungkan peti mati kuno yang bahkan lebih berat daripada gunung. Orang yang terkena serangan ini langsung tersungkur di tanah. Ini adalah orang aneh kuno. Tetapi saat ini dia dalam keadaan linglung dan seluruh tubuhnya lemah, tidak mampu menghasilkan sedikit pun kekuatan. Ia dipukul oleh benda tumpul dan pukulan itu membuat segalanya tampak berputar. Xiao dengan cepat pindah dan menjarah semua harta miliknya. Sayangnya orang ini tidak memiliki kitab suci atau warisan yang tak tertandingi. Ini dikarenakan ia tidak pernah mengembangkan energi abadi. Ia menyadari bahwa tidak ada keuntungan apapun dari tempat ini. Orang ini mulai kehabisan waktu dan ingin segera kembali. Xiao pun menggelengkan kepalanya. Ia melemparkan orang ini ke samping dan kemudian bersembunyi lagi. Waktu semakin mendesak, jadi Xiao tidak bisa menunggu terlalu lama. Ia berharap Ning Chuan akan keluar lebih dahulu. Jika ia bisa mencuri dari Ning Chuan, maka itu akan menjadi terlalu hebat. Orang lain bergegas keluar. Xiao pun langsung mengacungkan peti mati giok dan memukul orang itu. Xiao berteriak kegirangan. Begitu ia memukul orang ini, ia merasakan fluktuasi dao yang sangat hebat. Namun yang mengejutkan adalah tulisan suci itu terlalu jahat. Kitabnya memancarkan cahaya, mengelilingi benih abadi, dan bergegas ke langit. Xiao melakukan semua yang ia bisa untuk mengambil tindakan. Tetapi tulisan suci itu terlalu misterius. Kitab dan benih abadi ini akhirnya menghilang di kehampaan. Segera setelahnya, pria seruling dan 10 Raja Mahkota bergegas mendekat untuk kembali. Mereka tidak mau Dewa Surgawi dari dunia luar datang untuk menghentikan. Di belakang mereka ada Ning Chuan dengan tujuan yang serupa. Xiao pun langsung mengacungkan peti matinya ke arah Ning Chuan. Pria seruling dan 10 Raja Mahkota menjadi terkejut. Mereka sudah bergegas keluar dari jarak tertentu, namun sekarang berbalik untuk melihat tindakan Xiao. Saat ini mereka agak percaya bahwa Huang memang benar-benar tidak mendapatkan warisan apapun. Sampai-sampai ia bertindak seperti seorang perampok. Sementara itu Ning Chuan meraung dengan hebat. Ketika ia menghadapi serangan ini, bulu-bulu halusnya berdiri tegak. Ia menggunakan semua teknik berharganya untuk membela diri. Seseorang harus mengakui bahwa Ning Chuan memang luar biasa. Ia mampu menghindari serangan ini bahkan dalam situasi terjepit. Hanya saja itu terlalu mendadak, sehingga pakaiannya yang berharga hancur berantakan. Selain itu, Gu Jianyun yang keluar bersamanya juga dipukul. Bahunya langsung meledak hingga kabut berdarah menyelimuti udara. Gu Jianyun awalnya sudah terluka, tubuhnya sudah compang-camping. Bahkan kali ini ia seperti akan segera mati. Selain itu, buku giok dan benih abadi yang dibawanya melarikan diri dari tubuhnya. Hal ini membuat Jianyun berteriak histeris. Matanya menjadi sangat merah karena kemurkaan. Pada saat yang sama, Ning Chuan juga mengambil tindakan. Di tangannya sebuah gelang menampilkan 6 kemampuan berharga yang luar biasa. Lalu ke-6 bola cahaya keberuntungan itu mengelilingi Gu Jianyun dan secara paksa menyeretnya kembali dari gerbang kematian. Jika tidak, serangan Xiao berikutnya sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Tiba-tiba ada yang berteriak keras kalau seseorang Dewa Surgawi sedang menuju arena kuno. Ekspresi pria seruling, 10 Raja Mahkota, dan yang lainnya langsung berubah. Mereka bergegas menuju ke depan. Wajah Ning Chuan menjadi sangat dingin. Dengan ayunan lengan bajunya, ia menggunakan metode rahasia menyapu Gu Jianyun. Selain itu, ia menyerang ke arah Xiao dan menghentikan pelariannya. Saat ini sebuah skala sudah muncul di atas kepala Xiao. Itu tepatnya skala naga yang menentang. Di belakang, seseorang menembakkan anak panah. Panah hitam Chan Gongyang menghancurkan ruang dan tiba di depan Ning Chuan. Xi Yi juga muncul. Matanya melepaskan 2 sinar cahaya yang menakutkan. Ia langsung menembak ke arah Raja 6 Mahkota Ning Chuan. Cao Yusang juga muncul setelahnya. Seketika Ning Chuan menjadi sangat khawatir. Ia berbalik dan tidak mau berurusan lagi dengan orang-orang ini. Jika Dewa Surgawi datang, mereka tidak bisa mempertahankan warisan yang diperoleh.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Cao Yuseng. Tapi pada kenyataannya, tidak ada dari mereka yang ingin berhenti di tempat ini. Waktu sangat berharga dan tidak sedikit pun yang bisa disia-siakan. Di alam gelap terang, beberapa sosok sudah berhasil menyeberang. Mereka muncul di sisa-sisa Immortal Ancient. Sementara itu, ada lebih banyak di belakang mereka. Tembok ranah itu sangat berbahaya, membutuhkan dukungan bersama dari para master sekte. Hanya dengan begitu, orang-orang ini dapat menyeberang dengan selamat. 6 yang muncul pertama semuanya adalah dewa surgawi. Keenam dewa ini seperti makhluk tak tertandingi yang ditasbihkan di kuil. Penampilan mereka bermartabat dengan aura yang luar biasa. Mereka dengan dingin mengabaikan semua orang. Kali ini dewa surgawi akan mengambil keberuntungan alami untuk mereka sendiri. Tidak ada lagi batasan dari Immortal Ancient. Kemudian salah satu dewa menangkap penduduk asli untuk mendapat informasi. Dari orang ini, dewa surgawi mengetahui kalau Huang menang di arena kuno dan menjadi yang pertama masuk. Ekspresi mereka segera langsung berubah. Para dewa ini menuju dunia kecil tempat arena kuno berada. Sementara itu, Xiao menggunakan kecepatan ekstrim untuk mendekati pintu keluar. Hal yang sama juga dilakukan oleh pria seruling dan 10 Raja Mahkota. Semuanya waspada karena takut disergap oleh orang-orang dari dunia luar. Jeritan alarm terdengar di luar. Banyak orang yang menonton di tepi arena. Ketika mereka melihat beberapa cepat orang kembali, mereka semua sangat terkejut. Di belakang, sekelompok lain juga bergegas dan kembali ke arena. Pada saat ini, Xiao menjadi titik fokus perhatian semua orang. Semua orang melihat ke arahnya karena ia adalah orang yang pertama masuk. Namun kini, ia sendiri yang paling berbeda dari yang lainnya, di mana Xiao sedang membawa sebuah peti mati kuno. Xiao, pria seruling, dan yang lainnya ingin segera melarikan diri. Tetapi mereka menemukan ada orang yang menggunakan kemampuan ilahinya untuk menyegel semua area itu. Itu adalah dewa surgawi yang bergegas menghalangi segala arah. Para dewa ini langsung tertawa melihat orang-orang sudah dihentikan. Mereka ingin merebut apa yang orang ini sudah peroleh. Terlepas dari 6 dewa surgawi yang agung, ada beberapa dewa sejati yang juga hadir. Mereka ada di sini untuk menguji apakah lorong gerbang cahaya aman untuk dilewati. Total solusi dari mereka sudah ada. Salah satu dari mereka meminta kultivator di arena berbicara tentang situasi keberuntungan alami. 10 Raja Mahkota dan yang lainnya menjadi marah dengan tindakan dewa surgawi ini. Seharusnya dewa surgawi tidak berada di tempat seperti ini. Seketika salah satu dewa surgawi menjadi sangat murka. Ia sama sekali tidak takut dengan 10 Raja Mahkota. Kemudian dewa surgawi ini menyuruh Xiao untuk menurunkan peti mati batu gioknya. Di sana salah seorang dewa sejati berteriak kalau ia adalah Huang. Seketika orang ini hancur berantakan karena meledak. Xiao saat ini sedang sangat murka dengan kesialannya selama ini. Dengan kedatangan orang dari dunia luar, ia menjadi semakin marah. Dewa surgawi yang melihat ini tidak langsung mengambil tindakan. Ia memperingatkan Xiao untuk menjaga kesopanannya. Namun Xiao tidak terlalu peduli dengan dewa surgawi. Ia akan bertindak brutal jika dibutuhkan. Seketika dewa surgawi ini mengulurkan tangan besar dan meraih ke arah arena. Namun tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari kehampaan. Sebuah simbol muncul menghentikan telapak tangan itu. Ia meminta agar dewa surgawi menahan amarahnya. Saat ini Immortal Ancient akan segera terbelah dan orang-orang dari dunia luar bisa masuk dengan mudah. Karma baik harus ditinggalkan oleh seorang dewa surgawi yang agung. Alhasil dewa surgawi ini menarik tangan besarnya dari arena. Segera setelah itu, dewa surgawi ini memandang Xiao kemudian berkata, "Berikan peti mati itu untukku." Tentu saja Xiao tidak mau memberikannya. Ia tidak punya alasan baik untuk menyerahkan semua hasil kerja kerasnya. Dewa surgawi itu langsung tertawa keras, tapi suaranya menjadi agak dingin. Ia kemudian berkata, "Dinding ranah telah dihancurkan. Apa yang disebut perjuangan
harus berakhir di sini. Dia juga menunjuk ke arah 10 Raja Mahkota dan pria seruling. Dewa Surgawi sangat tertarik dengan pohon dunia dan teknik semut tanduk surgawi. Lantas seseorang mendekati Dewa Surgawi dan menceritakan tentang kitab suci kuno yang telah dibawa keluar. Pada saat yang sama, 10 Raja Mahkota langsung mengambil tindakan. Ia menghancurkan orang itu dengan satu kepalan, meninggalkan tanah yang penuh dengan darah dan tulang. Setelah mendengar tentang kitab suci kuno, dada para Dewa Surgawi jadi naik turun. Pikiran mereka sangat berfluktuasi dan sulit untuk menjadi tenang. Yang disebut keberuntungan alami adalah kitab suci kuno. Ini tanpa diragukan lagi ada hubungannya dengan Dao abadi. Ia pun menyuruh semua orang untuk menyerahkan kitab suci kuno tersebut. Xiao yang juga dipalak oleh dewa ini langsung berteriak, "Jika kamu menginginkannya, maka ambillah sendiri." Seketika dewa ini menjadi sangat marah. Huang tidak tahu kapan harus mengundurkan dirinya. Walaupun ia seorang jenius, di mata seorang dewa surgawi, Huang hanyalah sehelai rumput. Mendengar perkataan itu, Xiao tidak langsung ketakutan. Ia bahkan mengejek Dewa Surgawi sebagai orang yang tidak tahu diri. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi terkejut. Ia benar-benar berani menantang seorang Dewa Surgawi. Lantas dewa ini berkata, "Sekte dunia luar benar-benar ingin membunuhmu. Banyak yang akan berterima kasih kepada saya karena telah mengambil tindakan di sini. Kali ini Huang yang hebat akan terbunuh." Dewa Surgawi itu langsung mengambil langkah dan sebuah tinju menghantam ke depan. Pada saat itu, bukan hanya Xiao yang mengambil tindakan. Bahkan pria seruling dan 10 Raja Mahkota juga bergerak. Itu karena mereka mengerti betul bahwa jika Huang ditangkap, mereka tidak akan jauh lebih baik. Mereka masing-masing melakukan harta tertingginya dan segera membuat tempat itu meletus dengan kekacauan. Dewa Surgawi itu mundur untuk menghindar serangan di depannya. Baru saja ia benar-benar merasakan detak jantungnya naik dan agak sedikit takut. Ia menatap pohon dunia Raja 10 Mahkota, tanduk tunggal semut bertanduk surgawi, serta skala naga di tangan Xiao. Semua harta itu membuat ekspresinya menjadi sangat dingin. Ia merasa seperti kehilangan sedikit muka dan benar-benar dipaksa mundur. Tak lama beberapa dewa surgawi lainnya bergegas naik. Bagaimanapun mereka lebih tinggi di alam kultivasi, jauh di atas ketiganya. Mereka kembali membuat kesepakatan dengan Huang. Jika Huang menyerahkan peti mati batu giok, maka dewa surgawi akan membiarkannya pergi. Hal yang sama juga berlaku bagi 10 Raja Mahkota dan pria seruling. Tapi tidak disangka, 10 Raja Mahkota malah menantang Dewa Surgawi dan berbicara. Ia sebelumnya pernah melawan orang yang lebih kuat dari Dewa Surgawi. Sontak hal itu membuat wajah Dewa Surgawi segera menjadi jatuh. Seketika para Dewa Surgawi maju bersama untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Xiao, pria seruling, 10 Raja Mahkota, Xi Yi, dan yang lainnya semuanya bergerak. Masing-masing mengeluarkan harta rahasia mereka untuk bertarung. Yang lainnya juga menawarkan bantuan. Misalnya laki-laki dengan disreinkarnasi, Zhang Gongyang, dan juga yang lainnya. Pohon dunia menampilkan kekuatan untuk menghancurkan kehampaan. Disreinkarnasi melepaskan energi kacau ke segala arah. Melihat serangan mematikan itu, Dewa Surgawi menjadi semakin murka. Itu karena langit dan bumi yang mereka kunci telah ditembus. Artefak berharga itu terlalu menakutkan, mencapai surga dan menyebarkan kekuatan penyegelan. Banyak orang bergegas ke langit untuk melarikan diri. Mereka menuju celah dan pergi dari arena kuno. Tiba-tiba Dewa Surgawi dari ras jiwa memanggil Xiao dengan indera ilahinya. Belum lama ini, dialah yang telah menghentikan tangan Dewa Surgawi. Xiao yang merasakan auranya dengan cepat melarikan diri ke suatu arah. Ia segera mengacungkan pedang abadi, meretas kekosongan, dan menghilang dari tempat itu. Melihat munculnya pedang abadi, dua mata Dewa Surgawi langsung terbakar oleh keserakahan. Mereka telah lama mengunci tubuh Xiao. Bahkan jika ia melarikan diri, mereka masih bisa merasakannya. Jadi mereka mengejarnya dengan memasuki kekosongan yang runtuh.
Empat dewa surgawi lainnya juga memiliki target mereka sendiri. Masing-masing bergegas ke suatu arah. Setelah waktu yang singkat dan setelah melintasi 4 dunia kecil, ekspresi dua dewa surgawi itu langsung berubah. Pasalnya mereka benar-benar kehilangan jejak Xiao dan tidak dapat merasakan auranya lagi. Mereka menyadari kalau ada dewa surgawi yang telah membantunya. Hari itu Immortal kuno melonjak dengan kekacauan. Itu adalah 6 dewa surgawi besar yang muncul pertama kali dan kemudian 6 lainnya juga telah turun. Total ada 12 dewa surgawi membantai jalan mereka ke Immortal kuno untuk mengguncang semua sisi. Orang-orang ini mengejar para jenius ke segala arah untuk merebut keberuntungan alami. Ada raja-raja kuno yang ditangkap dan kehilangan buku dao mereka. Ada beberapa orang yang meskipun tidak memiliki buku dao masih terbunuh dengan kejamnya. Selain itu, para dewa surgawi yang masuk mentransmisikan suara ke berbagai dunia. Mereka menyuruh penduduk asli untuk menyerahkan uang. Tidak ada yang boleh menyembunyikannya. Kenyataannya penduduk asli juga tidak bisa tetap tenang. Beberapa dari mereka mulai bergerak mencari para jenius itu. Dengan keberuntungan alami di depan mereka, siapa yang tidak akan tergerak? Terhadap beberapa raja, misalnya Ning Chuan, Ku Jianyun, dan beberapa yang lainnya, 12 dewa surgawi tidak berani bertindak kejam. Bahkan tidak ada yang mau mengejar mereka semua. Itu karena tuan dari raja kuno ini terlalu kuat di dunia luar. Huang adalah seseorang yang sangat dibenci oleh banyak sekte. Kali ini ke-12 dewa surgawi pasti bisa membunuhnya. Pria seruling dan 10 mahkota raja juga berada dalam situasi bahaya. Latar belakang keduanya sangat misterius. Tidak ada yang mendengar mereka memiliki kekuatan di belakangnya. Sementara itu, dewa surgawi mulai mengancam akan membunuh teman baik Huang jika ia tidak muncul. Xiao yang berada di ras jiwa merasa sangat kesal. Apalagi ia tidak dapat bergerak sedikit pun. Pasalnya beberapa orang curiga bahwa ia ada di sini. Beberapa muncul di luar dan menunggu Xiao untuk keluar